Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau dalam soal bernyanyi ya, seperti anak-anak Madiwana yang tadi bernyanyi ya. Bernyanyi solo akan berbeda tentunya dengan menyanyi dalam paduan suara, ya enggak? Ya beda ya, jelas beda ya. Dan tentu keunikan warna dan kemampuan vokal seseorang memang harus dibuktikan sendiri ketika orang itu bernyanyi solo gitu ya. Lebih luar biasa dan lebih terlihat gitu. Tetapi kalau dalam kur itu berbeda. Jauh lebih penting bukan soal kekuatan suara tapi harmoni. Ya. Harmoni dari berbagai kategori, dari tenor, sopran, bass dan alto, bahkan ada bariton, ada tenor 1, tenor 2 gitu. Dan maka perlu suatu harmoni keselarasan. Di situ harus ada dirigen ya, bukan dirigen. Dan atau biasa disebut juga konduktor ya, kalau dalam orkestra konduktor. Nah, kerap kali dalam lomba-lomba, saya pernah tuh ya ikut lomba kur. Kadang nggak puas kalau dalam penilaian para juri gitu. Kenapa nggak puas? Karena kita mikirnya itu kan sudah menghayati itu kan, sudah ekspresif ya, dan juga merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah paling terbaik, penghayatannya udah luar biasa, perasaan suara bagus-bagus aja gitu kan. Tetapi nyatanya yang dipakai juri adalah kriteria harmoni. Kalau udah pakai kriteria harmoni ini memang banyak orang yang lomba kur itu nggak akan puas gitu kan. Kalau begitu ya hanya ekspresif saja, nggak ada pitch controlnya, nggak ada nada yang diperhatikannya. Ya apa gunanya juri kalau gitu ya, hanya soal mengenai melihat penghayatan ekspresif. Kita sering juga tidak memperhatikan bahwa bukan hanya bersuara yang utama dalam menyanyi ya, tetapi lebih-lebih soal mendengar. Yang itu yang harus diperhatikan. Apalagi dalam kur, bukan soal sekedar menyanyi saja, tetapi soal mendengar satu sama lain ya, supaya tidak merusak harmoni atau paduan itu. Cerita lain lagi kalau soal mengenai kita kerap kali memasang earphone di telinga. Ya earphone di telinga ya, nggak mungkin di hidung ya nggak. Itu. Dan orang cenderung berbicara terlalu keras ya ketika ngobrol sama orang pakai earphone. Ya dibuka dulu earphone-nya gitu ya. Kadang juga saya ngomong sama teman saya gitu kan, dia suka pakai earphone waktu kuliah gitu, dia ngomongnya keras sekali. Apalagi juga saya juga kadang suka keras gitu. Karena orang Batak gitu kan, kadang ngomongnya keras gitu kan. Jadi dikiranya saya budak gitu. Itu karena ya biasanya kan karena tidak cukup mendengar suara yang kita ucapkan sendiri, karena kan terhalang oleh earphone. Dan kalau bayangkan bahwa hal semacam ini pun sering terjadi dalam kehidupan bersama kita, suaranya keras-keras terus. Saat ditegur karena suara kita bernada marah, biasanya kita merasa malu tetapi juga tersinggung. Kita berdalih, ya saya nggak marah kok, ya saya juga suka gitu ya. Ketika saya berbicara, perasaan saya nggak marah kok gitu kan. Dengan berbagai alasan. Itulah sebabnya dalam kenyataan orang yang tidak mau dikritik justru sering mengatakan bahwa ia sangat terbuka pada kritik. Semakin keras teguran, semakin keras kita membela diri dan kita pun semakin tidak mau mendengarkan. Bagaimana? Pertanyaannya adalah kalau teguran itu dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung dalam Injil Markus adalah sebuah interupsi yang mengejutkan. Markus lebih sering mengangkat tema salib dan penderitaan di sepanjang Injilnya, disertai dengan kesalahan yang berulang kali selalu dilakukan para murid. Injil Markus karenanya itu akan terlihat suasananya gelap, terasa gelap. Tetapi di bagian yang bisa menjadi titik tengah Injilnya ini, pada hari ini yang kita dengarkan, ditampilkan sekaligus salib dan kemuliaan Tuhan. Salib
adalah kemuliaan Yesus. Makanya ketika Jumat Agung warnanya merah, bukan hitam, bukan tanda berduka, tapi suatu kemenangan. Itulah sebabnya yang berpesan kepada para murid, ya, ia berpesan kepada para murid agar jangan menceritakannya sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Kalau di bagian sebelumnya, ayat Markus 8 ayat 31, Yesus mengungkapkan jalan salib yang harus dilaluinya. Peristiwa kemuliaan ini adalah untuk menguatkan para murid agar kelak jangan sampai kehilangan iman. Karena suatu saat lewat penderitaan akan ada kemuliaan. Petrus di sini seperti biasa, selalu bersemangat. Ya. Alih-alih terdiam dan bersyukur, ia justru ingin menguasai keadaan yang membahagiakan itu meskipun diselingi oleh ketakutan dan sibuk mempertahankannya. Maka ia berkata, mari kita dirikan 3 tenda. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk engkau. Tapi ada awan, lambang kehadiran Allah yang mengembalikan saat itu menjadi kudus. Suara Allah dari dalam awan adalah teguran yang dahsyat sebenarnya terhadap keinginan manusia untuk menguasai keadaan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Peristiwa kemuliaan adalah saat untuk mendengarkan, bukan berbicara. Hampir semua orang akan tersinggung kalau dikatakan bahwa pendengarannya kurang baik. Kita pun acap menilai diri terlalu tinggi. Kita merasa bahwa kita adalah pendengar yang baik. Tetapi kenyataannya kita perlu, ya, melihat kembali apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik. Dan kenyataannya pula kita terlalu banyak bicara, terlalu dominan, dan terlalu sering membela diri. Semangat memang jelas sungguh diperlukan dalam pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi terlalu bersemangat dalam tanda kutip hanya berakibat kurang baik pada kebersamaan. Ada yang mengatakan bahwa sifat militan atau fundamentalistis, ya, adalah cara beriman sejati. Padahal sikap itu justru bisa jadi menunjukkan, ya, ketika kita mengatakan saya militan kok gitu ya, justru bisa jadi menunjukkan bahwa orang tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Itu seperti kita yang bernyanyi semakin keras padahal semua orang merasa terganggu dengan suara kita. Justru malah kita sendirilah yang merusak harmoni dan padu. Kisah dari kitab Kejadian yang kita dengar hari ini disebut juga dalam bahasa Ibrani akedah. Akidah gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Ibrani akedah. Karena menggambarkan bagaimana Abraham mengikat Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Akedah itu artinya pengikatan, ya, peristiwa pengikatan. Kisah yang mengharukan sekaligus menegangkan ini menunjukkan bahwa Allah mau memberikan berkat yang dijanjikannya kepada Abraham melalui Ishak, anak tunggal yang dikasihinya. Iman Abraham tidak diragukan lagi karena begitu taat kepada Allah untuk mengorbankan anaknya. Akan tetapi Allah tidak pernah menuntut ketaatan buta, melainkan kesediaan untuk setiap saat mendengarkan Dia, bukan ketaatan buta, bukan taat seperti mayat juga, tetapi kesiapsediaan setiap saat untuk mendengarkan Dia. Karena setia mengikuti rencana Allah, itulah Abraham menyelamatkan Ishak yang juga menjadi gambaran Yesus, anak yang dikasihinya. Kita, saudara-saudaraku yang terkasih, bukan arsitek dalam kehidupan beriman. Kita bukan penyanyi solo, ya, yang mau menunjukkan kehebatan diri sendiri. Kita juga bukan konduktor yang bisa menyusun segalanya. Kita semua adalah pekerja yang menjalankan rencana Allah. Karena Dialah arsiteknya, Dialah konduktornya, Dialah dirijennya. Kita melakukan pekerjaan dan pelayanan kita bersama dengan orang lain seperti dalam kur. Kita melakukan menjalani hidup kita bersama dengan orang lain. Mungkin pelayanan kita perlu lebih menampilkan lagi
harmoni yang akan menerangi dunia yang gelap ini. Ya, dan harmoni itu bisa diusahakan kalau kita lebih mau banyak mendengar daripada membela diri. Ketika merenungkan salib di masa Prapaskah ini, sekilas kita mengalami kemuliaan yang ditampakkan Yesus. Dengan kata lain, Allah ingin agar kita kuat menjalani peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup kita. Sebab Yesus, anaknya yang terkasih pun akhirnya dimuliakan di dalam salib. Salib yang tadinya menjadi tanda penderitaan, akhirnya menjadi tanda kemuliaan. Dan kita menggunakannya dimanapun kita berada, mengawali kita untuk berdoa. Artinya, saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang memang rencana yang diberikan Tuhan itu terlihat awalnya tidak mengenakan, tidak masuk akal, dan sulit diterima. Namun, keyakinan dan kepercayaan kita serta kesiapsediaan kita peka mendengarkan suara Tuhan, entah itu dalam hati kita, entah itu melalui orang-orang lain, akan membawa kita, yakinlah, pada kehidupan yang mulia itu sendiri. Kita semua diminta untuk mendengarkan Dia. Dan semoga iman kita tampak dalam sikap hidup yang penuh dengan rasa bersyukur dan kesetiaan untuk mendengarkan. Kalau kita gabungkan dengan apa yang dikatakan Maria kepada Yesus, ya, yang ketika ia meminta anggur kepada Yesus ketika di perkawinan di Kana, lalu berkata kepada orang lain, lakukanlah apa yang ia perintahkan kepadamu. Maka jika quote ini digabungkan, dengarkanlah dia dan lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu. Semoga hal ini bisa kita coba renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah sungguh mendengarkan suara Tuhan, atau masih saja ada di dalam pembenaran-pembenaran diri dan pembelaan-pembelaan yang membuat kita terlihat banyak bicara di hadapan Tuhan. Semoga kita lebih mencoba di masa Prapaskah ini berdiam diri dan melakukan pertobatan sambil mendengarkan suaranya. Tuhan memberkati.